Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lutfianisa dengan NPM 223510903 dari kelas 7D. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sistem pemesanan tiket wisataku yang bernama GoHip. Masuk ke tahap pertama. Itu ada latar belakang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, layanan cepat, efisien, dan aman menjadi prioritas, termasuk dalam sektor pariwisata. Sistem pemesanan tiket manual menghadapi tantangan seperti proses lambat, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan waktu operasional yang memengaruhi kepuasan pelanggan dan daya saing pengelola. Sistem pemesanan tiket online berbasis web menjadi solusi dengan menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan pengelolaan data yang terstruktur. Pelanggan dapat memesan tiket kapan saja, sementara pengelola mendapat manfaat berupa laporan keuangan yang akurat dan data pelanggan untuk strategi pemasaran. Dukungan teknologi keamanan seperti Cloudflare, Outnow, dan Stripe memastikan transaksi aman serta perlindungan data pelanggan. Tujuan proyek yang pertama itu kemudahan akses. Sistem ini dirancang untuk mempermudah wisatawan dalam mencari, membandingkan, dan memesan tiket wisata secara online. Yang kedua, efisiensi operasional. Sistem ini mengurangi antrian panjang di lokasi wisata dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang sering terjadi pada sistem manual. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Sistem ini memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan dengan menyediakan antarmuka yang intuitif, user-friendly, dan transparan. Informasi yang lengkap seperti deskripsi tempat wisata, foto, dan fasilitas membantu wisatawan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Dengan sistem pemesanan tiket online, penyedia layanan wisata dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Sistem ini memungkinkan penjualan tiket dilakukan sepanjang waktu, termasuk di luar jam operasional. Yang kelima, analisis data. Sistem ini mengumpulkan data pelanggan secara sistematis, mencakup riwayat pemesanan, preferensi wisata, serta metode pembayaran yang digunakan. Teknologi pendukung. Yang pertama ada server dan hosting. Infrastruktur yang tangguh untuk memastikan platform dapat menangani lalu lintas tinggi tanpa gangguan. Yang kedua, database, sistem penyimpanan data yang aman untuk mengelola informasi pelanggan, tiket, dan transaksi. Yang ketiga, API, interaksi dengan layanan pihak ketiga seperti penyedia tempat wisata, gateway pembayaran, dan peta digital. Yang keempat, platform pemesanan. Teknologi yang dirancang untuk menyediakan antarmuka pengguna yang responsif, mudah digunakan, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Sistem pembayaran. Yang pertama, gateway pembayaran. Mendukung berbagai metode pembayaran termasuk e-wallet dan transfer bank. Yang kedua, proses verifikasi pembayaran. Proses verifikasi pembayaran merupakan langkah penting dalam sistem pemesanan tiket online untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan pelanggan sah, aman, dan tercatat dengan baik. Sistem keamanan. Yang pertama, Cloudflare. Fungsinya melindungi aplikasi dari serangan DDoS, mengamankan komunikasi dengan SSL atau TLS, dan menyediakan firewall aplikasi web. Yang kedua, Outnow. Fungsinya itu menyediakan autentikasi yang aman melalui fitur seperti single sign-on dan multi-factor authentication. Yang ketiga, Stripe. Itu fungsinya mengelola transaksi pembayaran dengan keamanan tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap standar PCI DSS. Rencana implementasi vendor keamanan. Yang pertama, halaman login. Outnow itu menyediakan autentikasi berbasis SSO dan MFA. Yang kedua, halaman pembayaran. Stripe memastikan semua transaksi terenkripsi dan sesuai standar PCI DSS. Yang ketiga, sistem backend. Cloudflare WAF itu melindungi server backend dari serangan cyber. Manfaat keamanan tambahannya, yang pertama, pengurangan risiko kebocoran data. Dengan enkripsi dan proteksi API dari Cloudflare dan Stripe, risiko kebocoran data pengguna diminimalkan. Yang kedua, kepercayaan pengguna. Outnow itu meningkatkan kepercayaan pengguna melalui fitur autentikasi canggih. Yang ketiga, kepatuhan regulasi.
sistem memenuhi standar keamanan global seperti PCI, DSS, dan GDPR memberikan perlindungan hukum tambahan bagi pengelola. Tim pengembangan. Yang pertama itu pengembang front-end, membuat antarmuka, pengguna yang interaktif dan intuitif. Yang kedua, pengembang back-end, mengelola logika bisnis, server, dan integrasi API. Yang ketiga, desainer UI UX, merancang pengalaman pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, analisis sistem, memastikan fungsionalitas sistem sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, regulasi dan legalitas. Itu mengurus perizinan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal serta standar internasional seperti GDPR. Yang keenam, infrastruktur cloud. Menyediakan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure untuk mendukung skalabilitas sistem. Yang ketujuh, fitur pengelolaan konten. Panel admin untuk mengelola data wisata, harga, promosi, serta sistem laporan dan analitik untuk memantau penjualan tiket dan perilaku pelanggan. Masuk ke stakeholder. Yang pertama, wisatawan atau pelanggan. Sebagai pengguna akhir, wisatawan atau pelanggan adalah pihak yang secara langsung berinteraksi dengan sistem untuk mencari, memesan, dan membayar tiket wisata. Yang kedua, penyedia layanan wisata. Penyedia layanan wisata adalah pihak yang menawarkan tiket dan pengalaman wisata melalui platform. Yang ketiga, pihak pengembang sistem. Tim pengembang sistem mencakup berbagai peran, mulai dari pengembang perangkat lunak, desainer UI UX, analisis sistem, hingga tim pengujian. Yang keempat, pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengambil keputusan strategis yang memantau performa sistem dan dampaknya terhadap bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, vendor keamanan. Vendor keamanan memainkan peran penting dalam melindungi data pelanggan dan integritas sistem. Risiko. Yang pertama, itu ada risiko teknis dalam pemesanan. Itu ada kegagalan server atau situs. Upayanya, menyiapkan server dengan kapasitas tinggi dan mekanisme load balancing. Kemudian, gangguan pada interaksi API. Upayanya menyediakan opsi pembayaran alternatif dan memastikan API memiliki backup yang baik. Dan bug pada aplikasi atau website. Upayanya kita harus melakukan pengujian kualitas secara menyeluruh, terutama setelah pembaruan fitur atau pemeliharaan. Yang B, resiko terkait jadwal operasional. Yang pertama itu ketidaksesuaian jam operasional pada sistem. Upayanya itu memastikan pengelola memberikan update jadwal operasional secara berkala pada sistem. Kemudian perubahan mendadak atau cuaca buruk ataupun bencana. Upayanya sistem dapat memberikan notifikasi real time kepada pengunjung dan menawarkan opsi refund ataupun reschedule. Yang C, risiko terjadinya pembelian berlebih atau overbooking. Yang pertama itu terjadinya pembelian tiket yang melampaui kapasitas. Upayanya bisa menerapkan sistem pemesanan berbasis kuota di mana dapat menampilkan status ketersediaan kursi atau tiket. Yang kedua, gangguan kuota sesi kunjungan. Upayanya mengatur algoritma pembatasan kuota yang akurat. Yang D, risiko kualitas layanan pengalaman pengguna yang tidak memuaskan. Yang pertama, sistem yang sulit dipahami. Upayanya menyediakan desain antarmuka yang intuitif dan melakukan pengujian pengalaman pengguna sebelum rilis. Yang kedua, keterlambatan respon customer support. Upayanya memastikan tim customer support memiliki waktu yang tanggap optimal. Yang E, risiko penipuan atau keamanan data, penipuan tiket, dan pemesanan ganda. Yang pertama, kemungkinan terjadinya tiket palsu. Upayanya, itu sistem harus memverifikasi setiap transaksi dengan kode QR unik untuk validasi tiket pada hari kunjungan. Kemudian, kebocoran data pengguna. Upayanya, dapat menggunakan enkripsi data yang kuat dan melakukan audit keamanan berkala. Yang F, resiko event khusus dan musiman. Itu yang pertama, kesalahan informasi event. Upayanya kita bisa memastikan detail event diperiksa oleh tim khusus sebelum dipublikasikan dan melakukan pengumuman real-time bila ada perubahan. Kemudian yang kedua, kapasitas pada high season. Upayanya, pengelola dapat menyediakan sistem pra-pemesanan atau membatasi jumlah tiket per pengguna selama high season. Yang G,
risiko kebijakan pengembalian dana reschedule. Yang pertama itu ketidakjelasan pengguna kebijakan refund dan reschedule. Upayanya menyediakan kebijakan refund yang jelas dan transparan pada web serta email konfirmasi. Yang kedua, keterbatasan sistem dalam melakukan reschedule. Upayanya memastikan sistem dapat mendukung reschedule otomatis dan mengirimkan opsi jadwal alternatif pada pengguna. Masuk ke tahap kedua, itu ada planning, rencana event bulanan. Di sini saya hanya menampilkan contoh pada bulan Januari, New Year Adventure. Di deskripsinya itu diskon awal tahun untuk wisata keluarga dan promo buy 3 get 1 untuk tiket wisata tertentu. Tujuannya menarik wisatawan di awal tahun dan mendorong mereka untuk mencoba destinasi wisata baru. Rencana komunikasi. Yang A, komunikasi dengan stakeholder. Yang pertama, itu penyedia layanan wisata. Frekuensinya mingguan selama pengembangan untuk update kemajuan proyek dan bulanan setelah implementasi. Kontennya ada update fitur, laporan performa, dan feedback pengguna. Yang kedua, tim pengembang. Frekuensinya itu harian selama pengembangan untuk koordinasi teknis dan mingguan untuk tinjauan proyek. Kontennya itu progres teknis, kendala, solusi, dan dokumentasi sistem. Yang ketiga, manajemen. Frekuensinya bulanan dan setiap ada milestone penting. Kontennya laporan kerja, ROI, dan analisis kepuasan pengguna. Yang B, komunikasi dengan pelanggan. Informasi dan panduan penggunaan sistem itu medianya website, email, media sosial. Kontennya panduan pemesanan tiket, cara pembayaran, kebijakan refund, dan reschedule. Yang kedua, notifikasi real time. Kapan? Pada saat pembelian, pembatalan, atau perubahan jadwal. Medianya SMS, email, dan aplikasi. Kontennya konfirmasi pemesanan, status pembayaran, dan perubahan operasional. Yang C, komunikasi internal tim pengembang. Yang itu ada rapat stand up harian untuk pembaruan harian mengenai perkembangan masing-masing anggota tim dan rapat mingguan untuk diskusi lebih mendalam mengenai masalah yang kompleks, penilaian resiko, dan perencanaan minggu depan. Masuk ke tahap yang ketiga, pengarahan aktivitas. Yang A, pemetaan aktivitas proyek. Sini ada pembagian fase. Yang pertama ada fase perencanaan, melibatkan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan dokumen proyek, dan diskusi dengan stakeholder. Yang kedua, fase pengembangan, mencakup desain UI UX, pengkodean, dan integrasi API. Yang ketiga, fase pengujian dan implementasi, pengujian fungsionalitas, user acceptance testing, dan peluncuran sistem. Penggunaan alat pemetaan itu alat seperti work breakdown struktur digunakan untuk memecah aktivitas besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Yang B, pengelolaan tim. Tugas berdasarnya keahlian. Front end itu membuat antarmuka pengguna yang interaktif, back end itu mengelola logika bisnis dan API, UI UX itu mendesain pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif. Untuk komunikasi efektifnya itu ada rapat stand up harian untuk progres singkat dan evaluasi mingguan untuk membahas hambatan dan penyelesaian. Dan identifikasi dan perencanaan sumber daya. Yang pertama, itu ada sumber daya teknologi. Itu terbagi lagi menjadi ada cloud server terdiri dari AWS, Google Cloud Platform untuk hosting aplikasi, dan database menggunakan solusi seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Untuk keamanannya, mengimplementasikan SSL, firewall, dan sistem pemantauan keamanan. Yang kedua, sumber daya manusia. Tim ini terdiri dari pengembang front-end, back-end, desainer UI UX, analisis, dan QA tester. Untuk outsourcingnya itu digunakan jika diperlukan keahlian khusus, misalnya pakar keamanan data. Kemudian ada anggaran proyek. Yang pertama, komponen anggaran. Di sini ada lisensi software, itu alat pengembangan seperti Visual Studio, Jira, atau alat desain UI. Infrastruktur server itu biaya hosting di AWS atau GCP dan gaji tim
Biaya kompensasi bulanan tim inti. Yang kedua, buffer anggaran. Itu menyediakan anggaran cadangan untuk pembaruan teknologi, penyesuaian mendesak, atau perbaikan pasca peluncuran. Dan juga ada alokasi dan pemantauan sumber daya. Itu distribusi tugas berdasarkan kapasitas anggota, penggunaan alat manajemen seperti Trello untuk pelacakan waktu dan progres. Tahap keempat, audit dan pengujian sistem. Evaluasi progres kinerja. Itu ada pengujian penerimaan pengguna. Di sini dia verifikasi fitur utama seperti pendaftaran, pemesanan tiket, dan pembayaran. Kemudian identifikasi bug melalui skenario pengguna nyata. Dan di sini ada pemantauan progresnya itu laporan mingguan melalui Jira untuk memastikan tidak ada hambatan kritis. Yang kedua, pengukuran kualitas sistem. Itu terbagi lagi. Yang pertama, performa itu load testing untuk memastikan stabilitas sistem saat digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian pengujian kecepatan halaman untuk pengalaman pengguna yang responsif. Yang kedua ada keamanan, simulasi serangan untuk mendeteksi celah keamanan. Dan enkripsi data dengan EAS dan implementasi SSL untuk melindungi privasi pengguna. Pengukuran anggaran dan biaya, itu terdiri dari evaluasi bulanan, itu adalah bandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran untuk infrastruktur lisensi dan tim. Optimasi biayanya itu memanfaatkan solusi cloud seperti berbasis konsumsi untuk efisiensi. Dan ada audit teknis, terdiri dari yang pertama infrastruktur server, itu load balancing untuk distribusi kerja yang merata, dan replikasi database untuk menjaga ketersediaan data. Yang kedua, keamanan, firewall untuk mitigasi ancaman DDoS, dan sertifikat SSL untuk komunikasi aman. Dan ada juga tindakan korektifnya itu terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah. Kendala teknisnya itu seperti debugging untuk mengatasi kesalahan sistem dan rekrutmen outsourcing untuk memenuhi kekurangan sumber daya ahli. Yang kedua, perbaikan sistem dan infrastruktur. Itu optimalisasi kode aplikasi untuk meningkatkan performa dan penyesuaian kapasitas server sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pelaporan dan transparansi. Itu dokumentasi korektif secara terperinci untuk memastikan transparansi dan laporan berkala kepada stakeholder untuk menjaga kepercayaan. Tahap kelima, integrated change control. Yang pertama itu rekapitulasi permintaan perubahan dari pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada tim pengembang sistem. Permintaannya penyesuaian API untuk mendukung metode pembayaran baru, dan keputusannya diprioritaskan sebelum peluncuran. Untuk wisatawan dan pelanggannya, permintaannya fitur favorit untuk menyimpan destinasi wisata. Keputusannya disetujui untuk tahap awal. Pihak manajemen itu permintaannya penyederhanaan dashboard pelaporan, keputusannya dikembangkan pada iterasi berikutnya. Yang kedua, proses kontrol perubahan terpadu. Identifikasi dan dokumentasi perubahannya itu semua permintaan dicatat dalam blok perubahan proyek, dan untuk informasi utamanya deskripsi, dampak, biaya, waktu dan kualitas, dan alasan. Analisis dampak. Biaya itu tidak melebihi buffer anggaran 10-15% dan waktu mempertimbangkan fleksibilitas estimasi 414 juta sampai 1 miliar dan kualitasnya tetap sesuai standar QA. Untuk pengambilan keputusannya, yang pertama, evaluasi dilakukan berdasarkan dampak positif, anggaran, dan jadwal. Dan untuk implementasi perubahannya, perubahan diintegrasikan dengan menggunakan anggaran back-end 50-100 juta dan front-end 40-80 juta. Komunikasi perubahannya itu laporan mencakup jadwal implementasi dan anggaran tambahan dalam batas wajar. Untuk evaluasi biaya dan jadwalnya, biaya itu memastikan perubahan dalam buffer anggaran dan jadwal penyesuaian tanpa menunda operasional.
Kemudian masuk ke diagram use case. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu ada user, admin, dan owner. Di sini user bisa melakukan login jika belum mempunyai akun, bisa menggunakan Google atau Facebook, kemudian menginput data ke admin. Jika sudah mempunyai akun, bisa melakukan reservasi, payment, dan change schedule. Dan payment itu bisa melakukan transfer dan e-wallet. Kemudian melakukannya ke admin. Dan admin bisa mengelola notifikasi yang berisi itu promo dan diskon. Admin memberikan notifikasi ke user. Kemudian admin akan memverifikasi ke owner. Setelah diverifikasi oleh owner akan memberikan bill dan tiket ke user. Kemudian masuk ke konteks diagram. Sini sistemnya sistem tiket wisata, memiliki entitasnya user, owner, keamanan, manajemen, dan admin. Di sini user melakukan login logout, input data, change schedule, informasi pembayaran, data pemesanan ke sistem. Dan sistem itu mengelola informasi tiket, konfirmasi pemesanan, status pembayaran, notifikasi ke user. Kemudian owner melakukan login logout, informasi, tempat wisata, data ketersediaan, konfirmasi layanan ke sistem. Dan sistem melakukan notifikasi, pesanan baru, status pembayaran, permintaan pembayaran, dan laporan transaksi ke owner. Kemudian manajemen itu melakukan konfigurasi data, pengaturan sistem, keputusan bisnis, pemantauan aktivitas ke sistem. Dan sistem melakukan laporan kerja, analitik data, peringatan keamanan, log aktivitas ke manajemen. Admin bisa melakukan login logout, data tempat wisata, data pengguna, pemesanan tiket, laporan statistik ke sistem. Dan sistem bisa mengakses data pemesanan, laporan dan statik, data pengguna, dan notifikasi ke admin. Kemudian keamanan bisa itu memberikan proteksi perimeter, proteksi komunikasi, validasi input, tokenisasi, dan enkripsi ke sistem. Dan sistem itu memberikan log aktivitas, real-time alert, backup data, dan audit dan inspeksi ke keamanan. Kemudian masuk ke rencana anggaran proyek pemesanan tiket wisata GoHip. Yang pertama itu pengembangan sistem. Komponennya itu ada pengembangan backend itu kisaran 50-100 juta, fokus pada API dan fitur utama. Pengembangan front-end itu kisaran 40-80 juta, responsif untuk perangkat selular. Desain UI UX 20-40 juta, itu untuk antar muka intuitif dan menarik. Pengujian QA tester 10-20 juta, itu mengidentifikasi bug dan memastikan kualitas. Total pengembangan itu sekitar 120 juta sampai 240 juta. Untuk infrastruktur dan hostingnya itu ada server hosting itu 5-10 juta per tahun, kapasitasnya tinggi untuk peak traffic. Kemudian database manajemen 2-5 juta per tahun untuk replika dan backup otomatis. Kemudian SSL sertifikat 1-2 juta per tahun, keamanan data pengguna. Dan domain 200-500 ribu per tahun. Nama domain unik dan mudah diingat. Total infrastrukturnya itu 8.200.000 sampai 17.500.000. Untuk integrasi pembayaran itu ada biaya integrasi 10 sampai 15 juta itu sekali bayar, dan biaya transaksinya 1-3% per transaksi. Berdasarkan penyedia layanan, total integrasinya 10-15 juta ditambah transaksi.
Untuk operasional dan pemeliharaannya itu ada pemeliharaan sistem itu 5-10 juta per bulan. Support dan customer service itu 3-8 juta per bulan. Marketing dan promo itu 5-15 juta per bulan mencakup media sosial. Total operasionalnya 13-33 juta per bulan. Sumber daya manusia itu untuk gaji karyawan penuh waktunya 10-15 juta per orang atau bulan. Untuk pengembangan back-end, front-end, desainer, UI UX, untuk kontraktor dan freelancernya itu 20-50 juta per proyek untuk tugas khusus atau mendesak. Pelatihan dan pengembangannya itu 5-15 juta per sesi untuk meningkatkan keterampilan tim. Total sumber daya itu tergantung jumlah karyawan dan membutuhkan kepelatihan. Anggaran tambahan dan buffer. Di sini ada lisensi software itu 5-20 juta termasuk ide, perangkat analitik dan lain-lain. Untuk buffer anggarannya 10-15% dari total anggaran itu untuk biaya tidak terduga. Total tambahan bervariasi sesuai dengan total anggaran. Untuk total anggaran tahun pertama, itu yang pertama ada biaya pengembangan awak 138.200 juta sampai 272.500 juta termasuk pengembangan dan infrastruktur. Biaya operasionalnya itu 156 juta sampai 396 juta. Dan biaya sumber daya manusianya 120-360 juta tergantung jumlah tim. Total biaya tahun pertama itu 414.200 juta sampai 1.028.500. Catatan resiko dan mitigasi. Itu resiko server overload itu implementasinya load balancing untuk lonjakan trafik tinggi. Resiko integrasi API gagal, mitigasinya backup API dan opsi pembayaran alternatif menjamin kelancaran layanan. Kemudian untuk resiko bug pada sistem itu mitigasinya pengujian menyeluruh dan tim QA untuk memastikan kualitas sistem. Kemudian risiko data bocor itu mitigasinya enkripsi data dan audit berkala, menghindari pelanggaran keamanan. Dan risiko ketidakjelasan refund, mitigasinya kebijakan refund yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Total mitigasi biaya itu termasuk dalam buffer anggaran. Kemudian masuk ke bagian Figma-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi GoHip. Kemudian di sini ada Protect by Cloudflare itu untuk melindungi data dalam aplikasi. Di sini ada menu login. Jika ingin masukkan email dan passwordnya. Jika pada Google bisa menggunakan Google dan Facebook. Kemudian jika belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu, masukkan username, email, password, dan confirm password. Bisa juga menggunakan Google atau Facebook. Ini adalah verifikasi akan masuk ke email pengguna. Ini adalah tampilan home dari aplikasi kami. Terdapat menu fitur event, change schedule, wahana information, payment, dan bill. Dan terdapat berita promo pada hari ini. Dan masuk ke ini untuk pembelian tiket. Di sini terdapat hari dan jam. Dan ketika ditekan details, akan muncul detail-detail dari wisata tersebut dan ada maps-nya. Dan ini adalah harga-harga dari wahana yang terdapat di Labersa. Contohnya di sini ada biang lala, harganya 15.000 dan di sini adalah tombol jika ingin membeli beberapa tiket. Kemudian lanjut ke payment. Paymentnya bisa menggunakan GoPay, Dana, dan bank.
beli sekarang. Dan ini jika menggunakan GoPay akan muncul kode QR. Masuk ke ini adalah kode yang akan muncul ke HP Anda, GoPay-nya. Dan jika sudah, payment akan sukses. Dan jika ingin kembali ke menu utama, ini bisa juga untuk mengecek bill. Ini billnya. Contohnya di sini ada yang lala 15.000, waterpark 50.000. Dan di sini kami mengambil PPN 3%. Di sini jika ingin mengubah jadwal, bisa menekan change schedule. Ini bisa memasukkan hari dan tanggal di kalender, tekan ke change now dan masukkan ini tanggal sesuai keinginan Anda. Kembali ke home. Nah, ini ada profile. Profile itu berisi notification, call center, bahasa, dark mode, logout, dan about us. Di sini ada profile kita, bisa kita isi username, email, nomor HP, dan password. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.